Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin, soimin, soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah, sore ini kembali kita menyapa para pemirsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua ibadah kita, termasuk ibadah puasa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan apa keutamaannya? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah kepada kita semuanya. Perintah kepada orang-orang yang beriman agar melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 104, demikian juga di dalam surah Ali Imran ayat 110. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain di dalam ayat itu, tentu di dalam ayat yang lain banyak dijelaskan juga tentang perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk di dalamnya adalah untuk menyeru manusia kepada Islam, yaitu berdakwah untuk Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentu selain di dalam Al-Quran, ada juga di dalam banyak hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan juga untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Tentu memahami ini tidak terlalu sulit bagi kita, bahwa yang dimaksud dengan amar ma'ruf artinya menyuruh atau memerintahkan manusia untuk melakukan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Yang ma'ruf itu adalah yang baik, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ma'ruf itu apa? Yang ma'ruf itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh perkara yang Allah perintahkan, maka itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Dan segala sesuatu yang diridhoi, yang akan mendatangkan keridhaan Allah, itu adalah ma'ruf. Dan segala sesuatu yang Allah puji, maka itu adalah ma'ruf. Kita diperintah untuk menyuruh manusia melakukan yang ma'ruf. Apa itu kemudian nahi mungkar? Nahi mungkar artinya adalah mencegah. An-nahyu anil mungkar, yaitu mencegah manusia daripada berbuat yang mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar artinya adalah kemaksiatan, keburukan, sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Maka segala sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah itu termasuk kemungkaran. Kita diperintah oleh Allah untuk mencegah manusia daripada mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi, para rasul, semuanya diutus untuk mengemban amanah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan keutamaan daripada melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu disebutkan dalam salah satu hadis, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah imanum billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Summa silaturrahim, kemudian silaturrahim menyambung hubungan kekeluargaan. Silaturrahim maknanya adalah menyambung hubungan kekeluargaan dengan orang-orang yang memang ada hubungan rahim, hubungan keluarga, nasab. Maka menyambung kekeluargaan yang hampir putus itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan poinnya yang ketiga adalah Allah mencintai summa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amal yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyuruh orang lain berbuat yang ma'ruf dan mencegah orang lain daripada berbuat yang mungkar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini dijalankan oleh masyarakat, oleh semua manusia, oleh semua orang-orang yang beriman, insya Allah akan tercipta kebaikan. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada saling kontrol. Bukankah tegaknya kebaikan, tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada 3. Yang pertama adalah karena ketakwaan individu seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah karena adanya institusi yang menerapkan syariat Allah itu, dan yang ketiga karena ada jamaah, dan tentu karena adanya amar ma'ruf nahi mungkar, saling kontrol di antara sesama manusia, di antara sesama kaum muslimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi syarat daripada terkabulkannya doa. Dengan kata lain, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa kita. Namun manakala amar ma'ruf dan nahi mungkar ini ditinggalkan, tidak dijalankan, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa kita. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian benar-benar akan menyuruh manusia dari berbuat yang ma'ruf dan benar-benar mencegah manusia dari berbuat yang mungkar. Au la yusikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban tsumma tad'unahu fala yustajabu lahu. Atau jika tidak kalian melakukan, maka Allah akan mengirimkan kepada kalian hukuman, dan pada saat itu kalian berdoa, maka doa kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini jelas bahwa pilihannya adalah kita mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak. Ya. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika Allah memberikan menurunkan iqabnya, hukumannya, maka ketika pada saat itu kita berdoa, doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keutamaan daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar itu akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada dunia ini, tidak hanya tentu kepada orang-orang muslim saja, tetapi ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar ini ditegakkan, maka akan memberikan kebaikan kepada manusia seluruhnya, ya, bahkan juga terhadap seluruh makhluk, ya, selain daripada manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga manakala amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan,
maka malapetakannya tentu tidak hanya menimpa satu orang, dua orang, atau satu golongan saja, tetapi bisa meluas daripada itu, ya, bisa meluas, tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja di antara mereka, melainkan juga akan menimpa kepada siapa saja yang ada di tempat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, maka tentu ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, melihat keutamaan daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, dan melihat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, maka kita mengambil bagian untuk beramal bersama untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.